Hai kawan Catra, ketemu lagi sama saya Dani Mahendra di YouTube channel Jurnal Catra. YouTube channel yang bahas seputar edukasi perpajakan, akuntansi, dan bisnis. Well, pada hari ini saya akan membahas topik yang sangat seru nih, yaitu harta warisan, kenapa aja nggak ya? Nah, sebelum membahas lebih lanjut, pastikan kawan Catra telah klik like, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya. Oh ya, jangan lupa share ke teman-teman semua ya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang warisan atau mengenai objek pajak yang dikenakan pada warisan ini, pastikan kawan Catra pahami dulu apa sih pengertian dari warisan. Nah, warisan ini ialah pengalihan harta dari seseorang yang sudah meninggal atau pemilik harta kepada pihak yang menerima harta. Nah, lazimnya pihak yang menyerahkan harta ini ialah pihak yang sudah meninggal. Seperti itu, atau sudah dikatakan almarhum. Nah, tapi jika dalam keadaan yang sehat walafiat, itu bukan dikatakan sebagai warisan, melainkan hibah. Nah, untuk hibah beda lagi aturannya. Pada kali ini, Dani akan jelaskan mengenai warisannya saja. Nah, jika kita mengacu pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4 Ayat 3, harta warisan ini merupakan objek pajak yang dapat dikecualikan dalam pajak penghasilan atau PPh-nya. Sehingga bisa dikatakan bahwa harta warisan ini merupakan harta yang tidak dikenakan pajak penghasilan atau PPh, seperti itu. Meskipun harta warisan yang sudah saya jelaskan sebelumnya tidak dikenakan atas pajak penghasilan, namun perlu untuk kita kaji terlebih dahulu. Harta warisan seperti apa sih yang tidak dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku? Jadi, ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan. Yang pertama ialah warisan belum dibagikan. Nah, warisan tersebut memiliki arti bahwa warisan ini masih diatasnamakan oleh pewarisnya. Apabila kasusnya seperti ini, maka pewaris yang menjadi atas nama dalam harta warisan tersebut akan tetap membayarkan pajaknya. Namun untuk pelaporannya akan diwakilkan oleh ahli waris. Nah, kalau tidak ada laporan harta pada SPT pewaris, ada kemungkinan untuk warisan tersebut merupakan bukan objek pajak penghasilan. Nah, dengan syarat bahwa pewaris ini memiliki penghasilan di bawah PTKP. Karena apabila wajib pajak memiliki penghasilan di bawah PTKP, maka tidak diwajibkan untuk menyetorkan pajak penghasilannya. Nah, kondisi yang kedua yaitu warisan sudah dibagikan. Nah, kondisi yang kedua ini yaitu warisan sudah dibagikan. Untuk harta warisan yang memang sudah dibagikan, maka dapat dikatakan bahwa warisan tersebut statusnya bukan objek pajak lagi, melainkan si pewaris ini tidak lagi membayar dan melaporkan pajak atas harta warisan tersebut. Oke, selanjutnya terdapat beberapa syarat atau kriteria nih dari harta warisan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan. Yang pertama ialah antara pewaris dan ahli waris memiliki hubungan sekeluarga, sedarah dalam garis keturunan, sederajat atau lurus. Dalam hal ini contohnya orang tua menyerahkan harta ke anak. Namun jika posisinya paman atau bibi menyerahkan harta ke keponakan, itu merupakan objek pajak. Yang kedua, harta warisan yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan SPT pewaris dan sudah terlunasi pajak terutangnya jika ada. Nah, apabila syarat atau kriteria yang sudah saya jelaskan sebelumnya sudah tidak dapat terpenuhi, maka harta warisan tersebut statusnya bukan lagi menjadi warisan yang bukan termasuk objek pajak, melainkan berubah menjadi objek pajak penghasilan yang artinya warisan tersebut dikenakan pajak penghasilan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jika ada hubungan antara paman menyerahkan harta ke ponakan, itu akan dikenakan objek penghasilan. Jadi, jika kawan Catra telah menerima warisan, jangan dulu beli mobil atau properti dulu ya. Pastikan cek dulu statusnya apakah dikenakan objek pajak penghasilan atau bukan. Tapi jika dikenakan objek pajak penghasilan, jangan lupa untuk selalu taat bayar pajak. Nah, gimana kawan Catra? Udah paham atau belum? Seru nggak sih kita bahas warisan? Seru dong ya? Nah, jika kawan Catra masih memiliki pertanyaan seputar warisan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, sekian hari ini ya. Saya Dani Mahendra, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam maju untuk kita semua.